Rafathar nggak boleh pukul orang. Tapi kalau ada orang yang pukul Rafathar bertahan dan Rafathar harus membela diri Rafathar. Kalau memang harus pukul balik, serang balik nggak apa-apa. Intinya kamu nggak boleh diinjak-injak dan kamu tidak boleh diintimidasi sama orang. Apalagi kalau kamu tidak salah. Pemirsa Silet RCTI, akhir pekan kemarin jagat maya kembali diramaikan oleh sederet berita heboh yang curi perhatian. Mulai dari aksi Krisdayanti yang rela nyeker dan lempar sepatu untuk penonton, hingga viral mitos desa di Sidoarjo, larang warganya jual nasi dan rujak ulek. Dan inilah sederet berita heboh yang curi perhatian di jagat maya versi Silet. Heboh, aksi Krisdayanti rela nyeker dan berikan sepatu untuk penonton. Heboh, Krisdayanti bagi-bagi hadiah ke penonton saat manggung. Tak hanya tas, penyanyi yang akrab disapa KD ini juga memberikan sepatu silver yang dikenakannya kepada penonton yang memiliki ukuran sepatu sama dengannya 38. Selepas itu KD pun tampil nyeker di panggung sehingga mendapat tepuk tangan meriah dari penonton. Istimewanya lagi karena kita juga perform di tempat yang istimewa, megah. Ya mudah-mudahan jadi pelajaran untuk anak-anak semua. Karena kan setiap saya di panggung juga kan selalu komunikasi ke anak-anak. Kalian akan bisa sampai juga ke panggung seperti saya. Asal kalian disiplin, tanggung jawab, punya etos kerja yang baik. Arie Kriting sebut yang diundang di acara ulta anaknya hanya keluarga dekat saja. Netizen singgung Nursyah. Arie Kriting dan Indah Permatasari kemarin menggelar pesta ulang tahun kecil-kecilan anak pertama mereka yang nama dan wajahnya hingga kini belum diungkap ke publik. Dan sudah bisa diduga, di tengah kehadiran keluarga dan kerabat di acara tersebut tidak tampak sosok Nursyah ibunda Indah Permatasari yang menjadi seteru berat sang menantu Arie Kriting. Padahal Arie menyebut yang diundang di ulang tahun putranya hanya keluarga dekat saja. Terima kasih teman-teman, saudara-saudara semuanya. Sebenarnya kita itu tidak ada rencana mau bikin acara apa-apa ya. Maksudnya memang hanya mau kumpul dengan kerabat-kerabat dengan keluarga terdekat saja. Kalau saya tuh sebenarnya cukup care dengan orang tua, dengan saudara-saudara, dengan teman-teman saya. Sebenarnya sih sama keluarga sih saya juga cukup kompak lah. Sebenarnya itu mah yang kebetulan ditangkap kamera aja yang kalau itu saya nggak bisa sampaikan ke publik lah, kalau itu urusan pribadinya saya. Itu kan bagian dari perjalanan hidup ya. Jadi ya kalau saya sih mohon doa restunya aja teman-teman yang lain. Sudah, saya enggak kalau saya enggak mau lagi komen-komen yang itu. Bahagianya Aminah saat Susiro kembali datang ke rumah, langsung peluk kangen. Pasca pulang kampung atau mudik, Susiro, Suster Aminah akhirnya kembali ke kediaman Daata. Kehadiran kembali sang suster awalnya disambut Aminah dengan malu-malu. Namun saat Susiro beranjak ke belakang, Aminah pun langsung mengejar dan memeluknya erat-erat. Kita mau surprise Aminah. Dia datang.
siapa? Rindu gak sama aku? Ana Rindu gak sama aku? Ini siapa lah? Nah, lupa. Ini siapa? Alhamdulillah. Pelukan yuk. Pelukan nggak? Oh, pelukan benar. Ya, set ya. Mukanya tuh lucu banget loh. Yuk, main yuk. Kan makanya lo jangan pergi lama-lama. Enggak, cuma 2 minggu. Ya udah kalau nggak mau main, bye-bye. Bye. Ya, panggil nah. Licin. Licin nggak, Mam? Ini lagi tadi kamu udah sama aku sih. Malu. Minum ya. Insya Allah. Alhamdulillah, masya Allah itu berkah lah dari Tuhan. Susternya Aminah juga orangnya interaktif banget, jadi Aminah diajak ngomong, diajak nyanyi sama papanya kan setiap hari juga. Cuman senangnya susternya kan juga interaktif banget, jadi kita seneng juga. Naura Ayu jawab tudingan Devano yang menyudutkan dirinya dengan pacar barunya. Naura Ayu akhirnya buka suara terkait dirinya yang dituding menyindir sang mantan Devano Danendra yang kini memacari sahabatnya Baila Syakuandra Fauri lewat lagu. Ya, Naura menegaskan bahwa ia tidak pernah berniat menggiring opini orang-orang agar membenci Devano dan Baila. Apalagi hubungannya dengan pasangan tersebut saat ini juga baik-baik saja. Benarkah? Kan katanya kan aku yang mulai menggiring opini kan. Terus katanya aku yang klarifikasi duluan dan ngomongin di podcast. Pertama, kalau dipikir-pikir dan kalau aku coba ingat-ingat, mana di podcast apa yang aku ngebahas? Karena kalau yang di podcast yang Akbari, aku lagi ngebahas Minor Girl. Makanya aku bilang sahabat, karena aku sama Suki sahabatan. Kedua, kalau mau ngomongin lagu Bye, itu tuh lagu menceritakan tentang sebuah situasi, bukan menceritakan tentang satu orang. Dari judul, lirik, melodinya, sampai persetujuan lagu itu rilis tuh, itu semua bukan aku. Kayak aku terima jadi, aku tinggal nyanyiin. Aku pun juga kaget ya tiba-tiba ada nama aku di situ. Dan masalahnya yang aku bingungin adalah kalau misalkan aku ngebahas bener-bener kayak nggak akan ada habisnya tadinya. Aku mau ini untuk stop karena biar aman buat merekanya, aman buat akunya juga. Dan ya udah aja gitu, kayak ya udah, karena keluarga aku juga keganggu karena mama aku aja, bayangin ibu aku di DM-in sama orang-orang buat nyuruh aku balikan. Terus aku kayak akunya nggak mau karena kita sama-sama udah pilih cara masing-masing untuk bahagia. Dan kalau udah menemukan cara masing-masing untuk bahagia, maksudnya ya udah aja nggak sih? Kalau Kids Zaman Now yang dalam konotasi yang positif aku sangat seneng gitu. Tapi kalau konotasinya kurang baik jangan sampai. Tapi mudah-mudahan bisa menginspirasi. Semoga Naura bisa memberikan karyanya yang baik. Semoga Naura bisa terus berkarya. Viral di sosmed. Viral mitos desa di Sidoarjo larang warganya jual nasi dan rujak karena takut sial. Ada mitos unik yang terpatri sejak lama di lingkup kehidupan warga desa Randegan, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, warga desa ini pantang berjualan nasi dan rujak lantaran meyakini menjual nasi bisa membawa sial. Mulai dari keluarga yang meninggal, tertimpa musibah, kecelakaan dan kejadian-kejadian lain yang tidak diinginkan. Karenanya tidak usah heran jika tidak ada satupun di desa ini yang menjual menu kuliner seperti nasi rawon, nasi soto, nasi campur, nasi pecel lele hingga nasi goreng. Konon, kepercayaan warga itu berhulu pada cerita warga tentang tokoh pembabat alas desa setempat, Suryo Wiryo Diharjo, atau yang biasa dikenal Mbah Sosro, yang makamnya di desa Randegan hingga kini masih sangat dikeramatkan dan rutin diziarahi warga.
saya bersama juru kunci akan bercerita tentang sejarah yang ada di sini. Nah, ini makamnya Mbah Sepo yang dari Jombang, dan kerabatnya itu masih aktif ziarah ke sini setiap malam Jumat lagi. Kalau enggak ya Jumat pagi. Jumat pagi Pak ya. Tapi rutin Pak ya? Rutin ya. Oh, gini. Itu kan mitos. Kalau ada orang percaya mitos, sah-sah aja, itu hak semua orang. Tapi kalau ditanya kepada saya pribadi, saya tidak terlalu begitu percaya hal seperti itu. Bikin bangga, Festival Tabuik buat warga Monteiro, Prancis kagum. Festival Tabuik merupakan salah satu tradisi tahunan di dalam masyarakat Pariaman, Sumatera Barat. Dan belum lama ini Festival Tabuik dimainkan di Monteiro, Prancis dan memantik kekaguman warga setempat. Dengan sukacita, dengan haru, dengan kebahagiaan dan kebanggaan. Ya itu udah tradisi lah ya, udah pasti lah ya, senang. Umi Kalsum kembali dihujat karena aksinya yang sempat live saat umroh. Aksi Umi Kalsum mengunggah video aktivitasnya saat beribadah umroh di Tanah Suci. Banjir hujatan. Pasalnya Umi Kalsum justru melakukan siaran live di tengah ibadah yang dilakukannya. Bahkan Umi Kalsum juga sempat terdengar meminta tolong kepada seseorang untuk merekam ibadah sa'i yang tengah dilakukannya bersama sang suami Abdul Rojak. Taruh dulu HP-nya Bu, fokus ibadah. Sindir netizen. Watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu a'atul alhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallah subhanallah walhamdulillah pegang saya lagi live. Adik ya udah bilang biarin aja lah anjing monggo kepala beralih. Kita kenal juga sama dia enggak. Terus kita lapar dan susah dia enggak biayain apa-apa. Yang penting kita mah keluarga aja deh. Enggak usah mikirin orang-orang luar mengoceh apa-apa. Pastilah haters mah pasti di mana aja juga ada gitu ya namanya. Apalagi pekerjaan kayak kita gitu artis. Jadi pasti ada yang suka, ada yang enggak. Sebenarnya saya juga bingung ya karena kadang sampai ke anak, sampai ke orang tua gitu. Padahal kan mereka kan tidak ada urusan di pekerjaan saya gitu. Kalau mau membenci saya silakan karena memang pekerjaan saya adalah seorang entertain gitu. Pasti banyak yang suka, banyak yang enggak gitu. Jadi kalau bisa mah orang tua sama anak jangan gitu karena mereka nggak ada ikut campur urusannya gitu. Apalagi anak kecil. Rafathar dapat tindak kekerasan oleh teman sekolah. Raffi langsung gercep beri tindakan. Sederet berita heboh yang curi perhatian di jagat maya versi silet diakhiri oleh kabar heboh yang dibagikan oleh Raffi Ahmad.
Ya, baru-baru ini Raffi mengungkap kabar mengejutkan terkait putra sulungnya Rafatар Malik Ahmad yang ternyata pernah ditonjok oleh teman sekolahnya. Sebagai ayah, Raffi pun tidak tinggal diam. Namun alih-alih melabrak anak tersebut maupun orang tuanya, tetapi Raffi justru mengajak Rafattar ngobrol dari hati ke hati terkait peristiwa yang dialaminya itu. Lantas, apa nasihat Raffi untuk Rafattar? Dan seperti apa pula momen saat Rafattar tertidur di lift usai menemani Raffi manggung? Gigi itu dia bagi tugas selama gue. Jadi Rafattar, Rayanza untuk hari-harinya dia kan diajarin di sekolahnya. Gue udah bilang gue tuh mungkin karena gue punya prinsipnya gini, udahlah bagi-bagi tugas. Dalam pendidikan Gigi jauh lebih pintar. Semuanya mungkin dia lebih pintar dari gue. Gue udah bilang sama Gigi, udah kamu ajarin aja ilmu pendidikannya sama ilmu tata keramanya buat anak kita supaya anak kita jadi anak nanti. Karena buat gue ilmu pendidikan itu penting, tapi ada yang lebih penting daripada ilmu pendidikan, yaitu ilmu kehidupan. Nah, ada hal yang tiba-tiba Rafattar kemarin ditonjok sama temennya di sekolah. Ditonjok nih, sekolah dapat email. Wah, kalau Gigi kan nangis gini. Nah, itu part gue masuk. Dan gue juga dulu sama bokap gue jarang ketemu, tapi ada hal-hal nih kalau anak laki-laki terutama ya, ada hal-hal tentang hidup yang harus kita sebagai bapak yang turun. Jadi pas kemarin tuh Rafattar habis dipukul, gue cari momen ngajak ngomong, kenapa gini? Enggak pak, gini. Ya di akhirnya gue masukin ke dia, Rafattar nggak boleh pukul orang. Tapi kalau ada orang yang pukul Rafattar bertahan dan Rafattar harus membela diri Rafattar. Kalau memang harus pukul balik, serang balik nggak apa-apa. Intinya kamu nggak boleh diinjak-injak dan kamu tidak boleh diintimidasi sama orang. Apalagi kalau kamu tidak salah. Nah itu yang harus gue masukin ke dia. Jadi survive dia sebagai laki-laki dengan untuk dia hidup juga. Jadi ada part yang kita sebagai bapak tuh masuk. Baru-baru sekarang gue menyadari Rafattar Edan udah kelas 3 nih. Banyak yang harus gue temenin dia. Tuh guys, tidur. Rafattar. Tidur di lift malam hari ini. Kenapa ya dia tidur di lift? Rafattar. Rafattar, hei. Aja lari tuh, hei. Mana lain pakai behel yang di ruang. Hah? Emang iya? Rafattar. Tidur. Rafattar, sudah ditunggu. Lihat tuh. Senyum. Giginya mana? Mana giginya? Bapak mau lihat? Coba. Rafattar. Coba lihat giginya. Sudah tidur begini, lihat. Tidur di lift. Ya, Rafattar udah mulai tambah besar. Ya kayak sekarang dia udah punya dunia sendiri. Udah mulai belajar sekolah, ketemu teman-teman. Ya ada pastilah berantem, adalah. Jadi kita pasti lakukan yang terbaik buat keluarga. Kalau ada waktu kita bisa spend time together.